Bagaimana kabarnya? Insya Allah kalian sehat semua. Jangan lupa selama kita belajar daring, kalian harus tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Mari kita lanjutkan materi pertemuan hari ini, yaitu untuk kelas 11 IPS 3. Materinya adalah sebagai berikut. Materi kita hari ini adalah tentang teks ceramah. Kalian pernah mendengar kata ceramah atau bahkan mungkin kalian telah sering mendengarkan atau melakukan ceramah sendiri. Di dalam teks ceramah nanti ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama itu strukturnya. Struktur ceramah itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kebahasaan daripada teks ceramah. Yang ketiga adalah tekniknya. Mengapa materi teks ceramah itu diajarkan kepada kalian? Tentunya punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah kalian siswa dapat menganalisis struktur teks ceramah. Ulangi, kalian atau siswa dapat menganalisis struktur ceramah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis kebahasaan teks ceramah. Kebahasaan teks ceramah. Nanti dituntut kalian harus bisa menganalisis kebahasaannya bagaimana. Sebelum melanjutkan ketiga, saya ulangi yang kedua, kalian harus bisa menganalisis struktur teks ceramah. Menganalisis struktur teks ceramah. Lanjut yang ketiga, yaitu siswa dapat memproduksi teks ceramah secara tulis dan lisan. Tulis dan lisan. Oke, tujuan sudah Bumul berikan, sudah saya katakan, berarti tujuan yang ingin kita capai adalah ada 3, sedangkan subbabnya itu juga ada 3. Yang pertama, bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasaannya, dan yang ketiga, bagaimana tekniknya. Kita mulai yang pertama. Struktur teks ceramah itu ada 5. Ada berapa? 5. Apa saja? Salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup. Saya ulangi. Salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup. Nah, apa itu salam pembuka? Salam pembuka itu adalah sapaan. Sapaan kita itu mau memberikan ceramah kepada siapa? Nah, kita sapa mereka yang kita ajak ceramah, yang kita ceramahi itu namanya salam pembuka. Kemudian nomor 2, pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah mengkaitkan sasaran dari peserta ceramah kepada isi yang mau kita sampaikan. Itu adalah merupakan pendahuluan. Kemudian yang ketiga adalah isi. Isi itu ya bisa dari ceramah itu bisa isinya menghibur, bisa isinya informasi, atau isinya persuasi atau mengajak. Yang keempat itu adalah penutup. Penutup itu adalah kesimpulan, inti daripada ceramah tadi apa. Nah, misalnya ceramahnya tentang kebersihan lingkungan. Berarti kita harus menjaga lingkungan kita dari tempat tinggal kita, kemudian rumah kita dan lain sebagainya itu harus bersih. Kesimpulannya ada penutup di situ. Nah, yang terakhir itu adalah salam penutup. Salam penutup
bisa dengan kata akhir kata atau bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mengulangi strukturnya itu ada 5, tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua itu kebahasaan. Inti daripada kebahasaan teks ceramah bahwa bahasa yang digunakan harus efektif, harus sopan, harus jelas dan mudah dimengerti. Apa? Efektif, sopan, jelas dan mudah dimengerti. Nah, sudah dapat 2 struktur dan kebahasaan. Dan terakhir adalah teknik penyampaian ceramah. Dari teknik penyampaian ceramah sendiri ada 4 metodenya. Itu bisa dengan metode impromptu, bisa dengan menghafal, dengan naskah, dan ekstemporan. Nah, nanti lebih jelasnya apa itu impromptu, menghafal, naskah, ekstemporan itu bisa kalian buka di buku paket kalian, juga ada pada teori teks ceramah, atau bisa kalian lihat juga di buku modul, juga ada materi teks ceramah. Nah, jadi sebelum berakhir saya ulangi bahwa di dalam teks ceramah itu kita perlu 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama, bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasaannya, dan bagaimana teknik penyampaian ceramah sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini, harapan dari materi teks ceramah, kalian harus bisa menganalisis struktur teks ceramah, bisa menganalisis kebahasaan teks ceramah, dan yang ketiga, kalian harus bisa memproduksi atau membuat teks ceramah baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, sebagai tugas dari kajian ini, nanti silakan kalian buka modul kalian pada uji kompetensi pelajaran 3 di modul. Mohon dikerjakan, nanti pengumpulannya itu seminggu setelah pelajaran ini. Kalau hari ini adalah hari Jumat, kelasnya kelas 11 semester 1, berarti nanti pekerjaannya dikumpulkan hari Jumat yang akan datang. Demikian anak-anak materi kali ini pada teks ceramah. Sekali lagi, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian itu ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tekankan lagi, kalian harus tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi. Jaga jarak, pakai masker, tetap cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi